Saat Valen menyuguhkan penampilan yang bukan sekadar bernyanyi, melainkan sebuah ledakan emosi yang menghancurkan pertahanan juri paling kritis, Mila, hingga ia tak sanggup lagi menahan isak tangisnya di depan kamera. Ketegangan kompetisi seketika luntur, berganti suasana magis yang menyayat hati, memaksa seluruh isi studio berdiri terpaku, menyaksikan detik-detik bersejarah, di mana teknik vokal tingkat tinggi menyatu dengan kejujuran rasa yang begitu murni. Inilah momen paling spekta sepanjang musim, sebuah pertunjukan mahakarya yang tidak hanya mencuri perhatian juri, tetapi juga mengunci hati jutaan pasang mata yang menjadi saksi bisu lahirnya calon juara sejati. Laporan langsung dari jantung studio DA7. Suasana malam ini terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Sebagai reporter yang meliput perjalanan kompetisi ini sejak babak audisi, saya merasakan ada getaran listrik yang berbeda di udara saat memasuki area tribun penonton. Lampu-lampu sorot yang biasanya memancarkan kemegahan, malam ini seolah menyimpan misteri tentang siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus merelakan mimpinya terkubur di babak top 3 result. Penonton yang memadati studio tampak gelisah. Mereka membawa poster, spanduk, dan atribut bercahaya. Namun suara riuh yang biasanya memekakkan telinga mendadak meredup menjadi bisik-bisik penuh kecemasan saat nama Valen diumumkan untuk naik ke atas panggung. Di barisan juri, ketegangan juga terlihat jelas. Sosok Mila, yang dikenal sebagai benteng pertahanan dengan standar penilaian paling tinggi dan tajam, tampak duduk tegak dengan raut wajah yang sulit ditebak. Ia berkali-kali memperbaiki posisi duduknya, seolah-olah ia pun sedang mempersiapkan mental untuk menyaksikan sesuatu yang besar. Ruangan yang luas ini mendadak terasa sempit, karena semua mata tertuju pada satu titik fokus di tengah panggung yang gelap. Detik-detik sebelum musik dimulai terasa seperti keabadian, sebuah hening yang mencekam namun penuh pengharapan, menciptakan panggung yang sempurna bagi Valen untuk menunjukkan mengapa ia layak disebut sebagai kandidat juara terkuat musim ini. Keheningan itu adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan air mata dan harmoni. Begitu Valen mengambil napas pertama di depan mikrofon, seisi studio seolah ditarik masuk ke dalam dimensi lain. Sebagai saksi mata di lokasi, saya melihat bagaimana teknik vokal yang dipamerkan Valen bukan sekedar pamer kekuatan paru-paru, melainkan sebuah orkestrasi perasaan yang sangat presisi. Setiap nada rendah yang ia ambil terdengar begitu bulat dan resonan, sementara nada-nada tingginya menyayat langit-langit studio tanpa terdengar dipaksakan. Ini adalah penampilan yang melampaui standar spekta yang pernah kita saksikan sebelumnya di musim-musim di akademi. Valen tidak hanya bernyanyi, ia melakukan dekonstruksi terhadap lagu yang ia bawakan, memberikan nyawa baru pada setiap kata yang ia ucapkan. Penonton di sekitar saya yang tadinya sibuk dengan ponsel mereka, mendadak mematung dengan mata yang tak berkedip. Ada kekuatan magis dalam getaran suaranya yang mampu menyentuh sisi emosional terdalam siapapun yang mendengar. Valen menggunakan panggung ini untuk menceritakan kisah perjuangannya, rasa sakitnya, dan harapan besarnya, yang terefleksi dalam setiap cengkok dangdut yang ia eksekusi dengan keanggunan seorang maestro. Tidak ada satupun sudut di studio DA7 yang luput dari jangkauan energinya. Ia menguasai panggung, menguasai lampu sorot, dan yang paling utama, ia menguasai hati setiap individu yang hadir. Ini bukan lagi sekadar kompetisi menyanyi, melainkan sebuah pertunjukan seni tingkat tinggi yang membuat semua orang menyadari bahwa mereka sedang melihat sejarah sedang ditulis di atas panggung top 3. Fokus laporan saya kini beralih pada meja juri, di mana pemandangan yang paling mengejutkan terjadi. Mila, sang juri yang selama ini dikenal memiliki hati baja dan jarang sekali memberikan pujian tanpa catatan kritis yang panjang, mulai menunjukkan retakan di wajahnya. Kamera yang menyorot jarak dekat menangkap momen ketika mata Mila mulai digenangi air. Awalnya ia berusaha tegar dengan mengerjapkan mata berkali-kali, namun ketika Valen mencapai bagian paling emosional dari lagunya, bendungan itu benar-benar pecah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Mila tertunduk, bahunya mulai berguncang pelan, dan ia harus menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di televisi nasional. Seorang juri senior yang begitu terharu hingga kehilangan kata-kata. Air mata Mila bukan hanya sekedar reaksi emosional biasa, melainkan pengakuan jujur akan kehebatan talenta yang ada di depannya. Ia tampak benar-benar tersentuh, seolah-olah nyanyian Valen telah membangkitkan kenangan atau rasa yang sangat personal di dalam dirinya.
Studio yang tadinya penuh energi, kini berubah menjadi sangat intim, seolah-olah hanya ada Valen dan Mila yang sedang berkomunikasi lewat nada dan air mata. Tangisan Mila menjadi simbol validasi tertinggi bagi seorang kontestan, sebuah bukti bahwa ketika teknik bertemu dengan ketulusan, bahkan hati yang paling kritis sekalipun akan luluh. Momen ini menciptakan riak emosi yang merambat ke seluruh kru TV, juri lainnya, hingga ke barisan penonton paling belakang yang ikut terisak melihat kejujuran emosi tersebut. Dampak dari penampilan Valen dan reaksi Mila segera memicu efek domino di seluruh studio DA7. Sebagai reporter, saya mencatat bagaimana juri-juri lain seperti tidak bisa menahan diri untuk tetap duduk. Satu persatu dari mereka berdiri, memberikan penghormatan tertinggi bahkan saat lagu masih berlangsung. Mereka tidak peduli dengan durasi atau protokol acara. Mereka hanya ingin memberikan apresiasi pada momen yang mereka tahu tidak akan terulang dua kali. Di area tribun, penonton yang biasanya meneriakkan yel-yel penuh semangat, kini justru banyak yang terdiam sambil menyeka pipi. Ada suasana haru kolektif yang menyatukan semua orang di ruangan itu tanpa memandang siapa jagoan mereka. Keharuan ini terasa begitu organik, tidak dibuat-buat untuk kepentingan rating semata. Saya melihat beberapa kru di belakang panggung pun berhenti sejenak dari aktivitas mereka, terpaku menatap monitor dengan tatapan takjub. Valen telah berhasil menciptakan sebuah fenomena sosial singkat di dalam studio, di mana kompetisi antar manusia dilupakan demi merayakan keindahan sebuah karya seni. Suasana spekta ini didukung oleh penataan cahaya yang dramatis, namun inti dari segalanya adalah koneksi batin yang terjalin erat antara penyanyi dan pendengarnya. Belum pernah saya melihat suasana result show yang seintim dan sehangat ini, di mana kemenangan kompetisi seolah menjadi nomor 2 dibandingkan kemenangan emosional yang baru saja diraih oleh Valen melalui penampilannya yang fenomenal dan menyentuh sukma. Setelah lagu berakhir, studio sempat hening sejenak sebelum akhirnya ledakan tepuk tangan yang memekakkan telinga pecah. Saat pembawa acara memberikan kesempatan kepada Mila untuk berbicara, suasana kembali menjadi sunyi, menunggu kata-kata apa yang akan keluar dari juri yang masih tampak sembab tersebut. Dengan suara yang masih bergetar dan beberapa kali harus berhenti untuk menenangkan diri, Mila memberikan komentar yang akan dikenang sepanjang sejarah DA7. Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan Valen malam itu bukanlah sekedar tampil, melainkan memberikan sebagian dari jiwanya kepada penonton. Mila mengungkapkan betapa sulitnya menemukan penyanyi yang tidak hanya mengejar teknik, tetapi juga mampu menjaga kejujuran rasa dalam setiap baris liriknya. Komentar Mila ini menjadi sangat penting karena ia adalah standar emas dalam penjurian. Ketika ia mengatakan bahwa Valen telah memberikan penampilan yang spekta dalam arti yang sesungguhnya, itu adalah pengesahan bahwa Valen telah melampaui batas sebagai seorang murid dan kini berdiri sebagai seorang artis. Juri-juri lain menambahkan bahwa mereka merasa terhormat bisa duduk di kursi tersebut malam ini untuk menyaksikan kelahiran seorang bintang besar. Valen, yang berdiri dengan kepala tertunduk di tengah panggung, tampak sangat rendah hati menerima semua pujian itu. Ia tidak menunjukkan kesombongan, melainkan rasa syukur yang mendalam, yang justru semakin membuat penonton dan juri merasa bahwa ia memang pantas menjadi idola baru Indonesia yang tidak hanya berbakat secara vokal, tapi juga memiliki kepribadian yang membumi.